warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat Bapak sore. sore. Ibu Saudara, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Ruang diskusi yang penuh inspirasi yang membahas tentang kebangsaan, identitas nasional, dan peran generasi muda di era digital. Itu relevan dengan informasi, ya. Derasnya arus informasi membuat setiap unggahan kita, konten-konten yang kita buat setiap harinya ikut membentuk citra Indonesia di dunia digital. Olehnya itu hari ini sudah hadir 4 narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan membahas tentang topik-topik yang sangat menarik mengenai digital patriot. Ada Bapak Laode Andi Hermawan akan dibahas hari ini, Pak. Saya akan membahas topik tentang sudut pandang literasi digital dan pentingnya verifikasi informasi. Inaya Miftahul Jana dari Ibu Inaya. Dari saya sendiri, saya akan membahas mengenai bagaimana budaya Indonesia divisualisasikan di media sosial. Wah, luar biasa ya. Ada Bapak Soeharto Noryadi. Pak Soeharto Noryadi. Saya sendiri akan fokus pada pembahasan etika komunikasi digital dalam menjaga persatuan bangsa kita, Ibu. Dan ada Ibu Ainun Nur Fajrin. Ibu Ainun. Saya akan membahas tentang bagaimana generasi muda menggunakan media sosial secara positif. Wah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dari keempat narasumber ini kita bisa mencapai suatu pemahaman yang komprehensif tentang dunia digital. Oke, olehnya itu kita masuk mungkin di bagian pembahasan tentang visualisasi bangsa kita di ruang digital. Pak Suhartono, menurut Bapak, bagaimana sih wajah Indonesia yang terlihat di media sosial saat ini? Baik, Ibu, terkait dengan wajah Indonesia yang terlihat di media sosial saat ini kita bisa kaitkan dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Bahwa ternyata, Ibu, fakta yang harus kita sampaikan bahwa netizen kita sering dicap sebagai netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Itu kan bahwa orang Indonesia adalah bangsa yang memegang teguh nilai-nilai tidak lagi ketimuran, padahal aktual kita kan di area timur harusnya lebih sopan dan lebih beradab dalam bermedia sosial. Itu Ya, budaya ketimuran ya. Padahal sebenarnya kita punya namanya kearifan lokal ya. Bu Ainun, bagaimana Ibu memandang wajah bangsa kita? Kasih untuk keluarnya. Jadi untuk generasi muda, bangsa Indonesia itu dalam bermedia sosial ini banyak kreator muda atau influence itu bisa memperkenalkan budaya lokal kita dengan cara modern, seperti misalnya memperkenalkan lewat video pendek atau konten edukatif yang biasa kita jumpai di platform media sosial, seperti misalnya ada di TikTok atau di Instagram atau juga di YouTube. Seperti itu, Ibu. Betul ya, banyak hal yang bisa diperkenalkan. Ibu Inaya, menurut Ibu apa sih yang bisa diperkenalkan? Hal-hal apa saja yang bisa diperkenalkan untuk menunjukkan wajah Indonesia atau wajah bangsa kita di dunia digital? Kalau dari saya sendiri, bagaimana wajah Indonesia yang terlihat di media sosial saat ini, menurut saya itu sangat beragam. Ada konten wisata, kuliner, budaya daerah, hingga inovasi anak muda. Ini menunjukkan identitas Indonesia yang kaya. Kaya ya, berarti harusnya dengan kekayaan itu kita bisa menyaring banyak informasi. Pak Laode Andi Hermawan, bagaimana menurut Bapak wajah Indonesia di dunia digital? Terima kasih Ibu. Saya akan sedikit memberikan literasi tentang itu. Jika teman-teman sudah membahas bahwa kita ketimuran ini punya budaya yang bagus dan Indonesia secara umum memiliki tempat-tempat wisata yang bagus, kuliner yang bagus. Nah, kita sebagai anak bangsa, marilah kita promosikan informasi-informasi yang benar di dunia luar. Jika ada informasi yang ada sisi yang kurang baik, ayo kita tutupi sehingga Indonesia itu tetap dipandang bahwa kita adalah Indonesia yang memiliki budaya maupun kuliner dan wisata yang bagus. Gitu, Bu. Betul sekali ya. Berarti harusnya secara tidak langsung ya, pengguna media sosial ini alias netizen-netizen ini harusnya bisa memvisualisasikan bangsa kita di media sosial ya, mempromosikan hal-hal yang bersifat positif. Saya ingin mendengar pendapat Bapak dan Ibu sekalian tentang sikap dan perilaku bela negara dalam konteks digital. Bu Ainun, bagaimana sih konsep bangga berbangsa dan bernegara diterapkan di media sosial menurut Ibu? Terima kasih. Jadi karena terkait saya tentang kehidupan generasi muda, jadi kita membicarakan media sosial itu rasanya tidak bisa dipisahkan oleh generasi muda. Misal kita bangun tidur, buka media sosial, mau tidur pun masih scroll sebentar. Jadi media sosial ini sering dianggap lalai atau malah berdampak negatif. Jadi sebenarnya semua itu balik bagaimana kita cara menggunakan media sosial sendiri. Jadi kita bisa ambil sisi positifnya saja. Hal-hal yang kreatif juga bisa dikenalkan di media sosial. Bagaimana Ibu Inaya? Hal-hal positif itu yang bisa dikenalkan? Mengenai konsep bangga berbangsa dan bernegara diterapkan di media sosial ini, untuk hal-hal positifnya itu mungkin kita perlu mengenalkan budaya daerah melalui konten kreatif, juga bentuk kebanggaan nasional itu sendiri, karena kita tahu, kita sadar bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa yang besar. Jadi kita perlu membanggakan hal ini terhadap dunia.
ada yang terlupakan ya, ada hal-hal yang terlupakan sehingga kita tidak bisa berbuat itu. Nah, menurut Pak Soehartono, apa nih yang selama ini kita lupakan atau generasi kita lupakan tentang bangga berbangsa Indonesia? Terkait dengan bangga terhadap bangsa kita sendiri, tapi dalam bermedia sosial kita tentu harus mengedepankan namanya etika dalam bermedia sosial. Etika berinteraksi di media sosial merupakan cerminan daripada bangsa kita yang beradab. Beradab ya, harusnya di media sosial itu adalah cerminan budaya ketimuran kita ya, hal-hal yang beradab, apa namanya, hal-hal yang positif. Saja sih Pak Laode Andi Hermawan selama ini hal-hal yang membuat banyak hal negatif yang menyebar di media sosial atau di ruang-ruang digital kita di Indonesia. Baik, Ibu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Hartono ya, kita harus punya etika dalam menggunakan era digital saat ini, terutama medsos. Bahkan tata bahasa pun diatur sehingga tidak menyebabkan informasi-informasi yang bias, sehingga mengakibatkan persepsi ganda. Nah, dalam konteksnya bela negara, kita membela negara itu bukan harus berperan secara fisik saja, tapi menjaga lisan dan kata-kata kita lewat media sosial itu salah satu cara menjaga persatuan bangsa dan menghindari, terutama ini ya, menghindari namanya hoax. Dan jangan kita salah satu jadi pemicu gitu. Oke, saya jadi penasaran sebenarnya bagaimana sih atau apa contoh-contoh sederhana sikap nasionalisme, karena kalau kita bicara nasionalisme mungkin orang di luar sana masih menganggap bahwa nasionalisme itu harus hal-hal yang bersifat kebangsaan atau hal-hal besar lah. Nah, mungkin ada hal-hal kecil yang bisa berkaitan dengan nasionalisme untuk Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan di sini. Pak Soehartono bisa memberikan contoh hal-hal yang sederhana yang berkaitan dengan nasionalisme, Pak? Sedikit terkait dengan contoh sederhana di dalam penerapan nasionalisme untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil misalnya taat terhadap antrian, ini yang jadi hal sederhana namun sangat susah untuk dipatuhi. Orang-orang tanpa sadar, ini kita sudah melanggar hal ini. Kecil, Saya kalau menurut Ibu Inayah, contoh-contoh kecil itu seperti apa, Bu? Kalau contoh kecil dari saya yaitu dengan bahasa Indonesia yang baik dalam konten edukatif khususnya. Kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang baik, yang sopan terhadap orang-orang yang akan kita edukasi agar sampai ini tercapai dengan baik begitu. Tentang bahasa ya yang kita kenal yang language, kadang juga gestur tubuh kita. Nah, Pak Ode, apa sih yang sering menjadi kendala? Karena selama ini kadang orang yang disampaikan di media sosial itu bahasanya itu disalahpahami. Sebenarnya apa yang menjadi kendala? Contoh-contoh itu dalam penerapan nasionalisme seperti apa, Pak? Banyak ya Bu ya, orang sekarang ya, zaman sekarang itu orang tidak membaca dengan baik-baik informasi yang didapat ya. Mereka langsung terbakar emosi. Harusnya kan mereka menilah dulu informasi yang kita baca ini apakah sumbernya akurat atau tidak. Ya, Sekarang itu banyak media yang bisa menyebarkan informasi yang tidak benar, seakan-akan sumbernya itu adalah sumber resmi. ya, sumber telah sumber informasi. Oke, Ibu Ainun, menurut Ibu Ainun dalam konteks lokal ya yang sebelumnya tadi disinggung, contoh-contoh penerapan nasionalisme dalam konteks lokal Bu Ainun itu seperti apa sih? Terima kasih, Bu. Jadi seperti misalnya kita membuat konten inspiratif tentang pengalaman hidup yang beredukasi. Seperti itu, Bu. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita sudah membahas konsep-konsep, contoh-contoh. Tapi bagaimana tentang aksi nyata dari sikap nasionalisme ini, apalagi di ruang-ruang digital kita? Sekarang mungkin Bapak dan Ibu itu bisa memberikan contoh-contoh aksi nyata menjadi digital patriot, ya. Bagaimana sih contohnya, Pak Laude? Stop ikut-ikutan menyebarkan informasi hoax, laporkan konten hoax. Ya, verifikasi, sharing sebelum Share. luar biasa. Kalau Pak Soehartono bagaimana, Pak? Warnia, kalau dari saya tentu sebagai apalagi ASN, kita sebaiknya menjadi pemadam kebakaran daripada hoax. Ya, bukan pemadam, dengan menjadi kayu bakar untuk emosi orang lain ya. Luar biasa. Kalau dalam konteks lokal ya kan kita bicara lokal karena memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa ya Ibu Ainun. Bagaimana apa namanya? Aksi nyata tapi bisa berdampak. Ya. Nasionalisme di media sosial itu misalnya seperti sebagai generasi muda itu kita mendukung produk lokal, karya anak bangsa, juga bisa membuka peluang. Jadi banyak anak muda yang memulai usaha, misalnya mempromosikan produk lokal atau berkarya sebagai konten kreator. Jadi seperti itu, Bu. Ya, luar biasa ya. Nah, betul sekali produk-produk lokal itu bisa dipromosikan. Mungkin generasi muda kita ini merasa malu karena merasa bahwasannya ini bukan apa namanya ini not into me ya. Padahal sejarah mencatat perjuangan orang-orang lokal itu luar biasa. Tidak terasa ya kita sudah berada di ujung podcast yang luar biasa pembahasannya, tetapi menumbuhkan semangat kita agar memupuk jiwa nasionalisme kita. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan Sobat Nusantara yang telah mendengarkan podcast ini. Ingat, nasionalisme hari ini dimulai dari tindakan kecil di dunia digital, dari satu postingan, satu komentar, dan satu keputusan bijak sebelum membagikan informasi. Saya Siti Hernia, ya pamit undur diri. Terima kasih kepada semua narasumber. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.